Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soeb EDC, saya Dr. Mary Giovedi Eclipsia Junior Spesialis Mata. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari Soeb EDC di rumah. Tetapi sebelum itu, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk dapat melihat video-video menarik dari kami. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan-pertanyaannya. Kak, mau nanya, nenek saya tekanan darahnya tinggi dan punya kolesterol juga tinggi. Apakah boleh melakukan operasi katarak? Jadi operasi katarak itu memang memerlukan beberapa syarat. Syaratnya tensinya atau tekanan darahnya tidak boleh lebih dari 160 mm merkuri. Kemudian kalau untuk kolesterol itu tidak masalah, walaupun tinggi tetap bisa melakukan operasi katarak, tetapi tetap harus dikontrol dan dirutin untuk dilakukan pengobatan ke dokter penyakit dalam. Kemudian yang lain adalah gula darah. Gula darah juga harus di bawah 200 ketika akan melakukan operasi katarak. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Permisi, mau bertanya. Anak saya umurnya 3 bulan lebih 20 hari. Tetapi bola mata yang bagian hitam sering berada di tengah dalam dua-duanya. Apakah itu tidak apa-apa atau harus diperiksakan dan apakah ada obatnya? Oke, kalau ini kita menyebutnya mata juling pada anak atau strabismus. Dan strabismus itu sebentar, kita lihat gambarnya dulu. Oh ya, ini adalah gambaran mata pada anak yang seperti tadi digambarkan. Jadi bagian hitamnya itu di tengah. Nah, pada seperti ini bisa juga strabismusnya atau julingnya merupakan juling yang tidak sebenarnya, karena ini adalah jembatan hidungnya ini terlalu lebar. Jadi dia kelihatannya juling ke dalam, padahal dia jembatan hidungnya ini terlalu lebar, jadi kelihatannya dia juling, padahal dia sebenarnya adalah normal. Ini harus diperiksakan ke dokter supaya kita mengetahui apakah anak ibu ini benar-benar juling atau hanya mengalami sebuah pseudostrabismus seperti itu ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini cukup banyak ini pertanyaannya. Maaf, mau tanya. Mata saya kan sudah minus 4 lebih sedikit. Apa bisa sembuh tanpa operasi? Nah, ini tentang mata minus ya. Sekarang kita lihat gambarnya lagi. Kita sekarang tentang penjelasan mata minus. Jadi mata minus itu terjadi apabila fokus objeknya itu tidak jatuh pada retina. Jadi kalau mata normal, gambaran seperti ini, dia fokusnya jatuh di retina. Ya, ini jelas penglihatannya. Tetapi kalau mata minus atau miopi itu sumbu bola mata dari depan ke belakang ini lebih lonjong dari normal. Jadi bayangannya hanya sampai di tengah sini, tidak sampai di belakang sini. Jadi penglihatannya akan kabur tanpa kacamata. Kemudian gambaran bawah ini, apabila diberikan kacamata minus, bayangan ini akan sampai di sarafnya. Dan ini yang membantu penglihatan orang-orang yang memiliki mata minus jadi lebih jelas dengan bantuan kacamata min. Jadi apakah bisa mata minus ini sembuh tanpa operasi? Ya enggak bisa, ya memang harus memakai kacamata. Kalau operasi ya bisa, tetapi dilihat dulu usianya. Kalau usianya masih belum dewasa, itu masih belum bisa operasi untuk operasi lasik. Tapi kalau usianya sudah dewasa, itu sudah bisa dilakukan operasi lasik. Oke, seperti itu. Lagi ya, selanjutnya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, saya berumur 26 tahun. 5 tahun lalu saya operasi katarak. Tiba-tiba sekarang lensa buatan saya bergeser dan mengakibatkan penglihatan saya ganda dan buram. Apakah lensa yang bergeser setelah operasi katarak masih bisa ditangani? Nah, untuk kasus ini sebenarnya kita nggak bisa langsung bilang ya, ini harus ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah, ini
Ini adalah lensa yang telah ditanamkan sebagai ganti dari katarak. Jadi ini usianya masih muda ya, 26 tahun. 5 tahun lalu sudah operasi katarak. Kalau operasi katarak pada usia muda ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama memang kataraknya katarak juvenile atau katarak yang usia muda. Kemungkinan kedua ada trauma sebelumnya. Kalau ada trauma itu harus diketahui apakah apakah kantong penyangga yang belakang ini masih bagus ketika dilakukan operasi itu. Jadi dicari juga sebabnya bergesernya kenapa. Apakah dari kantongnya atau ada sebab yang lain seperti itu. Apakah bisa dioperasi katarak lagi gitu. Operasi lensa bergeser. Kalau penanganannya ya kalau tergantung dari penyebabnya itu tadi. Kalau penyebabnya kantongnya sudah rusak, memang sulit ya, soalnya operasinya sudah 5 tahun yang lalu, jadi lensanya itu mungkin fix, tempatnya juga sudah fix, jadi memang harus diperiksakan ke dokter spesialis mata lagi. Kita nggak bisa menduga-duga ini bisa dilakukan operasi lagi atau enggak, itu memang harus diperiksakan ke dokter. Nggak bisa saya langsung bisa bilang di sini harus diperiksa lagi ya. Oke. Yang selanjutnya, Kak, mata saya ptosis, cara menyembuhkan mata saya gimana ya Kak? Oke, untuk ptosis ini dapat kita lihat, yaitu ptosis adalah istilah yang untuk menggambarkan mata yang lebih menutup daripada normal. Jadi seperti mata mengantuk gitu ya. Jadi ptosis ini bisa terjadi pada satu mata atau pada kedua mata. Kemudian ptosis ini juga bisa terjadi pada usia muda atau dari kongenital, bisa juga terjadi tiba-tiba pada usia dewasa. Kalau pada usia dewasa ini kita lebih waspada ya, soalnya bisa disebabkan dari sebab lain di luar mata, seperti ada gangguan saraf, bisa dari rongga bola mata, seperti itu juga. Oke. Kemudian bagaimana penanganannya? Jadi penanganan mata ptosis ini tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya dari kongenital, itu mungkin harus dari kecil, dari bayi mungkin harus segera ditangani dengan operasi. Soalnya apabila tidak, penglihatannya akan terganggu, sehingga bisa terjadi mata juling atau mata malas pada anak kalau tidak segera dilakukan pembukaan pada ptosisnya ini. Kemudian kalau mata ptosis yang terjadi pada orang dewasa, kita harus mengetahui penyebabnya apa. Soalnya orang dewasa ini mengalami ptosis, penyebabnya bisa terjadi di luar mata. Oleh karena itu, dokter mata mungkin juga akan bisa mengkonsulkan penderita ptosis ini kepada spesialis yang lain untuk menemukan penyebab dari ptosis itu. Oke, begitu penjelasan dari ptosis. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Kak, kenapa di mata saya ada benjolan di dalam kelopak matanya dan berwarna merah? Bahaya tidak? Nah, benjolan pada kelopak mata ini penyebab yang sering terjadi adalah hordeolum. Kita lihat gambarannya. Ya. Hordeolum ini bisa terjadi di dalam di dalam kelopak mata, yaitu hordeolum interna. Kemudian ada juga hordeolum yang letaknya di luar atau hordeolum eksterna. Hordeolum ini bisa disebabkan karena infeksi dari bakteri. Yang paling sering ialah bakteri Staphylococcus. Apabila hordeolum ini terjadi, gejalanya pada awal-awal bisa terjadi merah, terus terjadi pembengkakan, nyeri, bisa juga terjadi demam. Kalau pada fase-fase awal seperti ini justru tidak disarankan dilakukan insisi, jadi lebih baik dilakukan pengobatan terlebih dahulu untuk meredakan infeksinya. Jadi bisa dilakukan, biasanya kami melakukan pengobatan baik itu topikal pada salep mata pada mata, atau ditambahkan, bisa juga ditambahkan dengan obat-obat minum. Nah, hordeolum
ini apa penyebabnya? Penyebabnya bisa berbagai macam, antara lain ialah pemakaian kosmetik yang kadaluarsa pada mata, kemudian tidak menghapus kosmetik pada ketika tidur, jadi maskaranya tetap ada, seperti itu bisa mengakibatkan hordeolum juga. Selain itu kurang higienis, jadi cara membersihkannya juga tidak bagus, itu juga bisa menyebabkan hordeolum ini. Ketika terjadi hordeolum, lebih baik dibersihkan secara teratur, bisa juga dibantu dengan kompres hangat. Kalau memang belum mereda, lebih baik ke dokter mata agar bisa ditangani dengan penanganan yang sesuai. Oke, seperti itu untuk hordeolum. Oke. Baiklah, itulah Sohib EDC jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke kami. Kalau Sohib EDC juga ada pertanyaan, silahkan DM melalui IG atau FB EDC TV, atau bisa langsung di bawah melalui komen. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.